Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri menegaskan bahwa tanpa keberanian tokoh proklamator seperti Soekarno dan Muhammad Hatta, bangsa Indonesia mungkin masih hidup sebagai budak bangsa lain. Pernyataan itu ia sampaikan dalam pidato pembukaan pameran foto karya Guntur Soekarno Putra di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu 7 Juni 2025. Dalam pidato pembukaannya, Megawati menyoroti perlakuan tidak adil terhadap ayahnya, Presiden pertama RI Soekarno, setelah lengser dari kekuasaan. Bahkan menurut Megawati, hingga kini ia tidak pernah tahu pasti status hukum Soekarno setelah kejatuhannya dari tampuk kekuasaan. Megawati menyampaikan bahwa Bung Karno yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945 justru mengalami perlakuan tidak adil di masa akhir hidupnya. Ia menilai ketidakjelasan status hukum Bung Karno merupakan bagian dari pengabaian terhadap sejarah bangsa. Padahal, kata Megawati, tanpa keberanian tokoh seperti Bung Karno dalam menyuarakan kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak akan meraih kemerdekaan seperti yang dinikmati hingga hari ini. Menurut Megawati, Bung Karno dan para pendiri bangsa mempertaruhkan nyawa demi menyuarakan kemerdekaan. Oleh karena itu, ia menilai sudah semestinya masyarakat sekarang tidak melupakan sejarah dan menghargai jasa para proklamator. Lebih lanjut, Megawati juga berbicara pentingnya menjadi sosok yang Pancasilais. Ia menyebut jika tidak Pancasilais, maka lebih baik tidak tinggal di Indonesia. Perjalanan sejarah yang banyak tertutup. Alhamdulillah, seperti tadi yang telah juga dalam baca doa, lalu kakak saya sendiri, bagi keluarga Bung Karno, itu telah terjadi, saya bilang, keajaiban dan kemukjizatan. Apa? Ketika Bung Karno itu dijatuhkan TAP, namanya TAP-nya itu MPRS nomor 33 tahun 67, itu tidak pernah orang mencoba bertanya, kenapa sih TAP itu dijatuhkan? Sepertinya saya suka bilang kalau ada nyanyian sunyi sepi sendiri, itu saya pikir ini orang Indonesia lupa bahwa mereka orang Indonesia. Menjadi Indonesia itu bukannya gampang, tapi sekarang sepertinya sejarah itu hanya dipotong dan diturunkan TAP ini, lalu yang namanya sejarah itu hanya ketika zaman Orde Baru. Padahal kalau ada, saya suka mengatakan kalau memberi ceramah, saya hanya bilang kalau ada yang tidak setuju angkat tangan, nama, telepon, nanti ketemuan sama saya bisa menerangkan bahwa ini adalah aliran sejarah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang seharusnya sebagai insan Republik ini tahu apa dan bagaimana sejarah kita.